Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Jadi ada beberapa faktor dalam pemilihan bentuk organisasi bisnis. Yang pertama adalah kaitannya dengan jumlah modal. Dengan jumlah modal. Jadi besar kecilnya modal itu menjadi faktor penentu pemilihan bentuk organisasi bisnis. Kemudian yang kedua adalah ada kemungkinan penambahan modal di situ. Dan nanti ada merger dan lain sebagainya. Nah, itu sifatnya adalah penambahan modal. Kemudian metode dan luasnya wilayah atau pengawasan. Jadi metode dan luasnya pengawasan ini nanti kalau pengawasannya di tingkat nasional berarti atau multinasional. Nah, itu nanti ada metodenya. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan pembagian labanya. Pastinya dalam suatu organisasi itu dimiliki oleh beberapa orang. Lah itu nanti ada rencana pembagian labanya. Kemudian selanjutnya adalah penentuan tanggung jawab. Jadi nanti tanggung jawabnya ada bersifat kelokasian atau bersifat departemental. Nah itu nanti ada penentuan tanggung jawabnya. Terus besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Pastinya dalam suatu organisasi itu ada resikonya. Nah ini salah satu bentuk kaitannya dengan bentuk organisasi. Bentuk organisasi bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Nah ini dimiliki dan dikelola, dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab secara penuh. Jadi dimiliki oleh seseorang. Mulai dari modal, aset, kekayaan, kemudian hutang-hutangnya, laba yang diterima, nah itu dikelola oleh sendiri atau seseorang saja. Terus kaitannya dengan kelebihannya, pastinya karena ini milik sendiri, mudah untuk dibentuk, biayanya juga murah karena tidak perlu ada koordinasi di situ. Atau kaitannya dengan pembagian modal. Keuntungannya mutlak, jadi labanya untuk dirinya sendiri sesuai dengan aturannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan keputusan dan pengendalian dilakukan oleh satu orang. Jadi seorang pemimpin memutuskan, mengendalikan. Yang selanjutnya adalah fleksibel, karena milik sendiri pasti fleksibel, tergantung dari yang memiliki bisnis tersebut. Terus yang terakhir adalah relatif tidak ada kontrol dari pemerintah. Biasanya kaitannya dengan pajak ini tidak ada kontrolnya dari pemerintah atau belum ada di situ kaitannya dengan perpajakan. Nah, ini kekurangannya pastinya karena milik sendiri. Nah, hutangnya ini dikendalikan, tanggung jawabnya oleh diri sendiri dan itu tidak terbatas. Jadi cukup hati-hati untuk perusahaan perseorangan ini. Kemudian memang perorangan ini jarang ada yang bertahan lama karena pengambilan keputusan, pengendalian semua dipikir sendiri, terkadang muncul stres di situ. Terus relatif sulit mendapatkan pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah karena penanggung jawabnya diri sendiri, aset milik sendiri. Lah itu biasanya bank atau pinjaman itu sangat susah. Nah itu kaitannya dengan kekurangan. Terakhir adalah relatif bergantung pada pola pikir satu orang saja, karena milik sendiri pastinya pemikiran satu orang saja, yaitu pemilik tersebut. Seperti itu kaitannya dengan perusahaan perseorangan. Nah ini persekutuan atau firma dan komanditer, bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih
sebagai pemilik. Itu berarti 2 orang atau lebih sebagai pemilik, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada kan ditanggung bersama. Nah, ini bedanya firma dan persekutuan komunitar ya. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak ketiga. Terus kalau komanditer atau CV ya biasanya, Communitaire Vennootschap, itu perseroan yang didirikan untuk menjalankan usaha yang dibentuk 2 orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, solider, dan 1 orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Jadi kalau CV itu dikelola bersama-sama, tapi kalau firma itu di bawah satu nama bersama. Nah, itu peserta-pesertanya itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiganya di situ. Nah, kalau CV itu 2 orang atau lebih, itu yang menjadi pihak yang bertanggung jawab. Nah, kemudian 1 orang atau lebih menjadi kepercayaannya sebagai direksi contohnya. Seperti itu. Nah, ini kelebihannya pasti modalnya tersedia lebih banyak karena dimiliki oleh banyak orang, lebih dari satu. Meningkatkan kepercayaan kreditur karena yang bertanggung jawab banyak, ada aset banyak, maka kreditur akan meningkatkan kepercayaannya. Terus keahlian dan keterampilan bertambah karena yang memikirkan perusahaan tersebut banyak, pasti memiliki ide-ide dan kreativitas yang lebih. Terus selanjutnya adalah adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Terus kekurangannya, tanggung jawab yang tidak terbatas karena banyak tadi ya. Terus umur yang terbatas dan lemahnya pengendalian. Jadi karena terlalu banyak yang memiliki, malah justru lemah dalam hal pengendaliannya. Fungsi dan kedudukan partner dalam persekutuan. Yang pertama, ostensible partner, yaitu yang pertama adalah partner yang berperan aktif dalam bisnis yang akan dijalankan dan dikenal oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai partner. Jadi ini diberi kepercayaan tangan kanan lah. Jadi partner yang berperan aktif. Terus partner yang berperan aktif pada bisnis yang dijalankan. Kalau yang di atas tadi kurang lebih partner yang berperan aktif dalam bisnis yang dijalankan yang dikenal oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi yang dikenal saja. Kalau ini partner yang berperan aktif pada bisnis yang dijalankan. Terus yang ketiga, secret partner yang berperan aktif pada bisnis, tetap kesertaannya dirahasiakan. Jadi secret, ada kerahasiaan partner di situ. Terus yang keempat adalah dormant partner tidak berperan aktif, tetapi kesertaannya dikenal oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai partner. Jadi biasanya kalau dalam laporan keuangan itu kan ada pejabat strukturalnya atau corporate kaitannya dengan struktural perusahaan. Lah itu ada beberapa yang independen dan dependen, bebas dan terikat. Lah itu biasanya
dikaitkan dengan partner tersebut. Terus yang kelima ada nominal partner, seorang yang ikut serta dalam CV di mana kesertaannya sebagai partner diwakili oleh seseorang. Jadi namanya diwakilkan. Terus subpartner, seorang yang dikontrak oleh partner di dalam CV untuk turut membantu. Jadi karena ada keterampilan di situ, diminta untuk membantu CV tersebut. Terus yang ketujuh adalah limited partner, partner yang harus dimintai persetujuannya lebih dahulu apabila hartanya akan dijadikan modal kerja bagi CV. Harus ada persetujuan di situ, karena ada modal yang akan dipakai, hartanya akan dipakai sebagai modal untuk perusahaan tersebut. Nah, ini yang biasa kita kenal ya, PT Perseroan Terbatas atau Namlos Venut Scam NV, yaitu ini sudah dalam bentuk saham. Jadi perkestuannya modal terdiri dari saham, bisa dibeli ataupun bisa dijual sahamnya. Sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Jadi sekutunya atau perseroan tadi bisa mengambil satu atau lebih saham. Terus pemegang saham bertanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Jadi saham-saham itu tadi itu juga menjadi tanggung jawab pemegang saham. Terus kekayaan PT terpisah dengan kekayaan pribadi. Karena tadi sudah ada saham yang disetorkan, pastinya akan dipisah antara kekayaan PT dengan kekayaan pribadi. Terus pemegang saham hanya dibayarkan dividen jika PT mendapatkan laba. Jadi dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyak jumlah saham yang dimiliki. Jadi semakin banyak saham, itu kemungkinannya laba semakin tinggi atau tanggung jawab akan hutangnya semakin tinggi. Nah, itu. Terus keterbatasan bidang usaha yang dijalankan. Adanya perbedaan kepentingan antar pemegang saham. Jadi pastinya yang satu ingin menumbuhkan PT-nya, yang satu yang penting untung sebanyak-banyaknya. Nah, itu ada perbedaan kepentingan di situ. Bisa jadi seperti itu. Karena dimiliki oleh beberapa atau banyak orang yang memiliki saham di perseroan terbatas tersebut. Nah, ini kaitannya struktur organisasi itu ada shareholder, pemegang saham, terus board of director, ada dewan direktur, terus manager. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi pemegang saham ada direksi di situ, company manager, terus operating and administrative division. Nah, ini koperasi. Ini tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, ini tertuang dalam undang-undang memang. Atas asas yaitu kekeluargaan. Nah, itu kaitannya dengan koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah bagaimana anggota koperasi itu ada kesamaan, kesetaraan di situ. Usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan memang itu adalah koperasi.
Nah, ini permasalahan koperasi di Indonesia memang belum ada citranya di situ. Belum ada kepercayaan terhadap koperasi. Terus kemandiriannya memang belum ada karena masih tergantung dari anggota-anggota koperasi tersebut. Terus minim sekali sumber dayanya. Minim sekali sumber dayanya. Banyak yang kurang tertarik di situ untuk menginvestkan atau menabung di sebuah koperasi atau sebagai anggota sebuah koperasi. Kemudian manajemennya memang masih ada permasalahan di situ dalam mengatur dan mengelola karena itu terikat dengan undang-undang ataupun kaitannya dengan dinas UMKM dan kekoperasian. Terus cakupan dan skala usaha, kerjasama usaha, yang terakhir adalah kaitannya dengan permodalan. Nah, ini kaitannya dengan masalah pokok tadi sudah saya jelaskan, silahkan dibaca sendiri. Nah, ini bentuk-bentuk perusahaan yang lain ada joint venture atau patungan antar dua atau lebih perseroan. Jadi ada beberapa CV atau PT kemudian join dengan tujuan tertentu. Tujuan itu menggabungkan perseroan yang memiliki keahlian berbeda untuk dapat dikontribusikan demi keberhasilan suatu proyek. Itu joint venture. Terus yang kedua adalah syndicate, dibentuk oleh beberapa perusahaan yang memiliki tujuan khusus, hanya terbatas pada bidang keuangan. Kalau ini investor. Franchise waralaba, ini sering sekali dengan sekali mendengarkan ini masalah franchise adalah pemberian lisensi. Banyak sekali perusahaan franchise seperti Indomaret itu franchise, terus kemudian SS, Super Sambel, Selera Sambel, dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan tiga tipe atau tingkat sinden franchise, yaitu sebagai produsen memberikan franchise kepada penjual seperti makanan atau minuman dingin. Penjualnya adalah di franchisor, itu supermarket, nah tadi yang Alfamart, Indomaret itu. Franchisor sebagai produsen atau pencipta, di mana franchisor bertindak sebagai pendiri retail seperti restoran makanan siap saji. Nah, ini manajemen dan organisasi bisnis. Jadi pastinya kalau manajemen, yang namanya manajemen adalah mengatur dan mengelola dengan menggunakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu mohon untuk diingat-ingat. Manajemen adalah mengatur dan mengelola dengan menggunakan fungsi manajemen. Yang diatur dan dikelola apa? Adalah kaitannya dengan sumber daya yang ada, mulai dari modal, kemudian manusia, alam, informasi, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kaitannya dengan material, method, mesin, money. Nah, itu yang terakhir adalah yang dikelola adalah informasi. Nah, ini di sini menurut Terry sudah dijelaskan bahwa proses dan tindakan perencanaan, pengorganisasian, planning, organizing, actuating, menggerakkan, dan controlling, pengendalian, yang manfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan. Itu kaitannya dengan manajemen. Nah, ini pastinya dalam suatu manajemen itu harus efektif dan efisien. Efisien itu bisa dari penggunaan sumber daya, mulai dari SDM-nya efisien, enggak dikerjakan, beban kerjanya terlalu tinggi atau enggak. Terus adalah modal, biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi enggak. Terus alam, adakah limbah-limbah di situ? Terus
kaitannya dengan biaya modal mesin alam. Terus informasi juga kaitannya dengan efisiensi informasi, sehingga apa yang disampaikan kepada konsumen, customer, itu harus seefisien mungkin sehingga customer bisa memahaminya. Nah, itu nanti sasarannya adalah efektivitas. Efektivitas adalah hasil akhir yang tinggi atau hasil akhir yang rendah. Nah, itu kaitannya dengan mengatur dan mengelola suatu bisnis. Minim input, maksimal output. Jadi bagaimana input itu efisien, outputnya maksimal efektif. Nah, ini manajemen sebagai proses kegiatan. Nah, ini manajemen diartikan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, planning, organizing, activating, dan controlling. Itu diingat-ingat karena nanti sampai akhir pasti itu sebagai dasar. Mau SDM, berarti MSDM, manajemen sumber daya manusia, berarti harus planningnya seperti apa, rencananya terlebih dahulu. Berarti rencana yang dikelola, yang akan direkrut memiliki pendidikan apa, keterampilannya apa. Nah, itu sampai controlling, pengawasannya nanti apakah pembayarannya, kompensasinya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan manajemen sebagai ilmu dan seni. Kalau ilmu itu nanti secara matematis, secara statistik itu ada kaidah-kaidahnya. Terus kalau berkaitan dengan seni itu melalui pendekatan dari hati ke hati. Pendekatannya itu kalau ilmu itu menggunakan statistical atau ada grafiknya di situ. Kalau seni itu melalui pendekatan emosional. Nah, ini sebagai profesi, manajemen sebagai profesi. Penekanan utama dalam penyebutan manajemen sebagai profesi adalah pada kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau manajer dengan menggunakan keahlian tertentu. Jadi ada kepemimpinan di situ, ada pengelolaan di situ. Lah, itu sebagai profesi. Ada profesionalisme di situ. Jadi memutuskan, mengambil keputusan di situ. Ada manajemen pengambilan keputusan itu ada. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini pasti berputar. Rencana, organizing, leading atau activating, kemudian controlling itu terus berputar. Kaitannya dengan fungsi. Nah, ini monggo untuk dibaca sendiri. Nah, ini bidang-bidang manajemen, bidang pemasaran, 4 aspek, pastinya produksi, harga, mengembangkan periklanan. Nah, ini yang menjadi tugas untuk setelah UTS ini adalah membuat video kaitannya dengan promosi produk yang ada yang sudah disampaikan dalam proposal. Paling lama adalah 1 menit. Jadi jangan semua membuat video dalam waktu maksimal 1 menit untuk mempromosikan produk yang sudah dituangkan di dalam proposal yang sudah jenengan semua kumpulkan. Kemudian saluran distribusi, di situ ada distribusinya kepada siapa. Nah, itu berkaitan dengan pemasaran. Nah, kalau operasional itu berkaitan dengan produksi, proses produksinya, sedangkan keuangan berkaitan dengan dana-dana, pengalokasian dana, pencarian dana, modal, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan sumber daya manusia itu pasti manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu juga dimulai dari rekrutmen, seleksi, kemudian ada pelatihan, pengembangan, kemudian ada diturunkan langsung ke dalam pekerjaannya, kemudian diawasi, dilakukan penilaian kinerja, kemudian diberikan kompensasi, di-maintain dengan memberikan motivasi dan pengembangan karir.
Nah, itu kaitannya dengan bidang sumber daya manusia. Nah, ini tingkatan tanggung jawab manajer. Nah, top itu biasanya direktur, kemudian middle to manager, first line itu ada leader atau langsung bawahannya, atau karyawan atau staffnya. Itu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat bertatap muka secara langsung nantinya kalau keadaan sudah mulai membaik. Semoga ini di kali ini sudah mengalami penurunan jumlah angka yang terdampak COVID-19. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.